Apa yang sebenarnya bisa dihitung oleh mesin? Pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana, tetapi jawabannya telah melahirkan era komputer. Mari kita jelajahi konsep yang mengawali semuanya. Pada tahun 1936, matematikawan Inggris bernama Alan Turing memperkenalkan konsep mesin Turing dalam makalahnya yang berjudul On Computable Numbers with an Application to the Ascendance Problem. Mesin ini dirancang untuk menjawab pertanyaan, apa yang dapat dihitung oleh sebuah mesin? Meskipun bersifat teoritis dan tidak pernah dibangun secara fisik, mesin Turing menjadi fondasi teori komputasi modern. Konsep ini memungkinkan kita memahami bagaimana mesin memproses informasi, sebuah gagasan yang kini menjadi dasar komputer digital. Mesin Turing, salah satu konsep paling penting dalam teori komputasi, terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama, ada pita atau tape. Pita ini adalah tempat penyimpanan data dalam mesin Turing. Pita ini dapat diperpanjang tanpa batas, dibagi menjadi sel-sel kecil, di mana setiap sel dapat menyimpan satu simbol dari alfabet mesin, seperti angka 0, 1, atau simbol kosong yang disebut blank. Kedua, ada header. Header ini membaca simbol di sel yang sedang diakses. Kemudian, header dapat menulis simbol baru pada pita. Selain itu, header dapat bergerak ke kiri atau kanan untuk mengakses sel-sel lain di pita. Terakhir, ada fungsi transisi. Fungsi ini adalah otak dari mesin Turing. Fungsi ini menentukan apa yang harus dilakukan mesin berdasarkan simbol yang dibaca. Fungsi transisi juga mengatur simbol apa yang harus ditulis, ke arah mana header harus bergerak, ke kiri atau ke kanan, dan status apa yang harus diambil oleh mesin. Dengan komponen-komponen ini, mesin Turing mampu memproses informasi secara sistematis dan akurat. Mesin membaca, menulis, bergerak, dan mengubah status sampai tugas selesai. Baik, selanjutnya saya akan membahas tuples. Pada mesin Turing, tuples terdiri dari 7. Yang pertama itu adalah Q, yang berarti himpunan state. Himpunan state bisa terdiri dari Q0, Q1, atau Q2, bisa juga A, B, atau C. Lalu selanjutnya adalah sigma. Sigma merupakan himpunan simbol input, yang mana sigma ini akan digunakan pada saat menginput atau mengisi tape. Sigma terdiri dari 0, 1, A, B, X, dan sebagainya. Selanjutnya adalah tau. Tau merupakan himpunan simbol yang terdapat pada tape atau pita, yang mana sama seperti sigma, tapi pada tau ini tidak termasuk blank atau B. Selanjutnya, delta. Delta merupakan fungsi transisi. Fungsi transisi dapat didefinisikan sebagai berikut. Q silang sigma ke tau, silang dalam kurung LR, silang Q. Yang mana ini artinya, pada saat berada di satu state, sigma akan diinput ke tau, lalu headernya akan bergerak ke kiri atau ke kanan, dan state-nya akan beralih ke state berikutnya. Selanjutnya, Q0, yang mana ini berarti initial state atau state awal. Lalu F, yang merupakan himpunan state akhir atau final state. Lalu yang terakhir, B atau blank. Blank ini merupakan simbol yang spesial, yang mana ini merupakan simbol yang kosong. Dan simbol ini tidak termasuk ke dalam simbol-simbol yang sigma. Sel-sel yang terdapat pada pita yang kosong akan dianggap berisi sebagai simbol B atau blank. Selanjutnya, cara kerja. Cara kerja mesin Turing dapat dijelaskan sebagai berikut. Mesin Turing atau Turing mesin akan melakukan inisialisasi, yang mana mesin akan dimulai dalam status awal atau state awal dengan kepala baca tulis atau header berada pada posisi awal tape. Lalu kedua, mesin Turing akan memproses baca atau read. Header membaca simbol pada tape di posisi saat ini. Terus yang ketiga, transisi.
Berdasarkan simbol yang dibaca atau state saat ini, mesin merujuk pada fungsi transisi untuk menentukan tindakan selanjutnya. Lalu keempat, tindakan. Mesin dapat menulis simbol baru pada tape atau pita, mengubah state, dan menggerakkan kepala baca tulis atau header satu langkah ke kiri atau ke kanan. Jadi header tidak bisa melangkah lebih dari satu kali. Lalu yang kelima, pengulangan atau looping. Langkah-langkah ini akan diulang sampai mesin mencapai state akhir, yang mana ini menandakan bahwa proses kerja mesin Turing selesai. Selanjutnya, contoh kasus. Pada contoh kasus ini kita akan membahas mesin Turing M yang akan digunakan untuk mengenali bahasa atau language L, yakni 0 pangkat N, 1 pangkat N, yang mana nilai N ini bernilai lebih dari sama dengan 1. Sebagai contoh, saya menggunakan nilai input dari 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Adapun algoritma yang digunakan pada language ini, yang pertama menggantikan nilai 0 paling kiri dengan X, yang kedua menggerakkan header ke kanan hingga bertemu 1, ketiga menggantikan 1 paling kiri dengan Y, yang keempat menggerakkan header ke kiri hingga bertemu X, kelima menggeser header ke kanan hingga bertemu 0 paling kiri, keenam kembali ke poin pertama. Jadi proses ini akan dilakukan secara berulang sampai mencapai si final state atau state akhir. Bisa kita lihat di sini saya menggunakan diagram finite state automata sebagai fungsi untuk menjalankan Turing mesin ini. Pada initial state kita mulai dari state A, yang mana headernya membaca nilai 0, yang mana nilai 0 ini akan diubah menjadi X lalu bergerak ke kanan. Bisa kita lihat di fungsi 0 ke XR. Lalu selanjutnya headernya masih berada di 0, bisa kita pantau lagi di algoritma poin kedua menggerakkan header ke kanan hingga bertemu 1. Jadi pada kondisi ini headernya masih di atas 0, jadi headernya akan bergerak ke kanan terus sampai bertemu dengan nilai 1. Nah, headernya sudah bertemu nilai 1, kita akan mengubah nilai 1 ini menjadi nilai Y, lalu bergerak ke kiri. Kita bisa lihat di poin ketiga algoritma menggantikan 1 paling kiri dengan Y. Nah, kita pantau lagi poin keempat, menggerakkan header ke kiri hingga bertemu X. Nah, jadi ketika headernya masih berkondisi di atas 0, maka fungsi 0 ke 0 L ini akan berjalan hingga bertemu nilai X. Nah, pada saat headernya sudah mencapai nilai X, kita lihat lagi poin kelima, geser header ke kanan hingga bertemu 0 paling kiri. Nah, sudah sampai ke poin 0, nilai 0 pada tape. Bisa kita lihat di algoritma nomor 6, kembali ke poin pertama. Jadi, proses yang sebelumnya itu akan dijalankan lagi secara berulang sampai semua tape ini sudah diubah seperti 0 ke X dan 1 ke Y. Nah, bisa kita lihat di sini kita kembali lagi ke state A dan semua nilai-nilai pada tab ini sudah diubah. Jadi pada state ini kita menggunakan fungsi Y ke YR, yang mana headernya akan bergerak ke kiri sampai ke ujung. Nah, setelah sampai di sini kita state-nya sudah beralih ke D. Jadi
D-nya sudah berada, jadi headernya sekarang sudah berada di atas blank. Untuk mengakhiri proses ini, akan dilakukan fungsi B ke BL, yang mana ini berarti headernya akan bergerak ke kiri, lalu menyelesaikan final state, dan fungsi tersebut sudah diterima. Jadi nilai 0,00011111 ini sudah diterima. Dampak mesin Turing sangat luas dalam bidang ilmu komputer dan matematika. Mesin Turing membantu mendefinisikan kompleksitas algoritma dan menentukan masalah yang dapat dihitung. Konsep ini juga menjadi dasar dalam pengembangan bahasa pemrograman dan arsitektur komputer. Selain itu, teori mesin Turing digunakan dalam memahami batas-batas komputasi, membantu kita mengeksplorasi potensi teknologi. Meskipun kuat secara teori, mesin Turing memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama, model yang teoritis. Mesin ini tidak praktis untuk implementasi fisik karena membutuhkan pita yang tak terbatas. Yang kedua, masalah tak terselesaikan. Mesin Turing tidak dapat menyelesaikan masalah seperti halting problem, yaitu menentukan apakah sebuah program akan berhenti atau berjalan selamanya. Ketiga, efisiensi. Mesin Turing tidak efisien dibandingkan dengan komputer modern, terutama dalam menyelesaikan masalah dunia nyata.